Trisakti ini mesti jadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping 4 pilar tadi ada ekonomi benteng. Tapi kan dibaca oleh teman-teman sekitarnya Bung Karno sendiri. Kalau Bung Karno itu gagasannya luar biasa tuh. Dia ingin seperti pertanian di Cina, dia mau ikut masuk dong cara berpikirnya, cara bekerjanya. Nah, hanya kelompok kita ini kan nggak pernah kompak untuk menyatukan bangsa, sehingga Bung Karno disalahkan, bahkan dituduh komunis lagi, pro komunis. Nah, ini perdebatan sejarah ini mesti kita selesaikan, Pak Budi Sambasi. Ya, kita nggak boleh nggak selesai kan, supaya pandangan Bung Karno ini bisa diterima oleh masyarakat, apalagi dalam konteks sekarang ini bangsa ini, menurut saya udah going nowhere. Kita nggak ada kontra teori, Bu Mega. Kita ini nggak ada kontra teori, tidak ada konsep perjuangan. Saya juga perhatikan anak mahasiswa itu udah nggak jelas apa mau bergerak sekarang. Kalau kami dulu jelas, kita ingin demokrasi, mesti runtuh, gitu. Itu jelas arah kita dulu. Sekarang gerakan mahasiswa dari ribuan, nggak fokus. Ada yang gerak ini, ada yang gerak ini. Jadi sejak kita tidak ada kontra teori, tidak ada konsep perjuangan baru, ya, setidak-tidaknya menampakin kembali fondasi pemikiran Bung Karno. Kalau kita juga cepat transformasikan, ini kapitalisme ini gila loh, Bu. Sebentar lagi 100% kedua kita habis. Kita ini sebetulnya secara formal belum aja jadi negara bagian Barat dan Amerika Serikat. Tapi pandangannya, pikirannya, kita sudah negara bagian Barat dan Amerika Serikat. Dan itu tidak mau diakui oleh para pemimpin kita gitu. Nah, jadi kalau Ibu Mega sebagai teman-teman di PDIP bisa mentransformasikan fondasi dan gagasan besar Bung Karno ini terus berlanjut kemana-mana, saya yakin kita akan mendapatkan jembatan emas di ujung itu. Karena jembatan emas di kata Bung Karno itu sudah runtuh gitu. Udah nggak ada lagi cita-cita bangsa ini. Going nowhere. Kita nggak tahu tujuan mau kemana kita sekarang ini. Semua impor, rebung impor. Ini bangsa kita ini bambu di mana-mana. Pergi kita ke supermarket, rebung milik Thailand. Aneh di bangsa. Cabai milik Thailand. Tapi Bung Karno sudah mau ini. Kita ini hamparan pertanian sangat luas dan kita mesti mandiri dari kesalahan kita memilih manufaktur modern. Itu akibat struktur kita timpang. Ini persoalan kita. Oke, kita nggak usah debat keras soal ini, tapi ini soal besar kita. Ibu tadi bilang soal dangdut, memang itu soal besar kita. Anak kita ini kalau dangdut udah aneh-aneh gitu. Saya suka dangdut juga, Bu. Tapi udah. Saya cuma ngajar sehari, memang. Dari dia kecil saya tetap, saya bapaknya pun saya soalnya. Nah, jadi Ibu menurut saya ada think tank di kan think tank itu terhadap pemikiran, konsep think tank untuk mengkali ini menyebarluaskan satu. Pertama, kita menyelesaikan sejarah masa kok. Yang kedua, kita mesti jawab kenapa Bung Karno dijatuhkan pada waktu itu. Saya diskusi kemarin di rumah terbatas, saya pidato. Saya bukan membela komunis. Ini kalau komunis ini menang mungkin cerita cara sejarahnya berbeda. Tidak apa-apa lah, ini omongan saya ditangkap oleh intelijen macam-macam. Saya ke Korea Utara. Bagaimana bangsa itu menyiapkan negerinya 1 milenium. Saya datang ada gambar Bung Karno. Menyiapkan masa depan negeri itu 1 milenium. Perpustakaannya 260.000 judul di atas hamparan 8 hektar tanah. Betul kata Ibu. Anak Korea 5 tahun udah dididik, kamu mau jadi apa? Ahli nuklir, ada ruang. Balet, ada ruangnya. Mau jadi fisika, matematik, semua lengkap. Saya tahunya ada bunga Kim Il Lung Sia yang Anggrek. Pak, Bung Karno kesana. Itu dari mereka. Ini bunga nasional Korea Utara digabungkan dengan bunga Indonesia. Pemberian Bung Karno, betul Bu ya? Kim Il Sung Ya, nama bunga, betul Bu ya? Tolong dikoreksi kalau salah. Betul Bu ya? Itu jadi bunga nasional. Jadi persahabatan kita dengan Korea Utara itu luar biasa sampai sekarang. Jadi kalau Ibu melakukan pendekatan ke Korea Utara
tepat. Karena kita kalau lihat Korea Utara itu nggak ada apa-apanya. Kita mau ngomong apa tentang Korea Utara, komunis itu kampanye Amerika. Saya udah dengan mata kepala sendiri tentang Korea Utara. Hebat. Subway-nya luar biasa, itu sampai itu ya. Mozaiknya itu luar biasa. Dan mereka siap bertempur kalau ada serangan-serangan. Kita tanya, kenapa Anda nggak takut sama Amerika? Kenapa sih kita takut? Kita punya nuklir. Bang Bursa jangan lama-lama dong. Saya bercerita ini. Bicara kedua, Bang. Sebentar. Kita nggak takut, kita punya nuklir. Nanti kalau Amerika serang, saya serang sekutu yang terdekat, Korea Selatan, Jepang gitu. Nah itu pemimpin. Terima kasih. Silakan adik yang nanti kemudian terakhir yang perempuan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Lucy Daramega dari Institut Pertanian Bogor, tepatnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Di sini mungkin terkait bidang studi saya juga, saya menanyakan tentang ekonomi pertanian. Yang pertama, bagaimana sih pandangan Bung Karno sendiri terhadap ekonomi pertanian di masa terlepas di masa beliau berada sampai pemikirannya untuk kedepannya seperti apa? Yang kedua, jika dilihat dari kondisi sumber daya Indonesia tuh sangat kaya dengan sumber daya pertaniannya. Tetapi semakin kesini sektor pertanian itu perannya semakin sedikit dalam menambah memajukan perekonomian Indonesia. Nah, dilihat dari di sisi lain juga tenaga intelektualnya itu di bidang pertanian itu sendiri, terlepas dari di mana dia spesifikasinya, tenaga ahli itu lebih tertarik untuk bekerja di luar. Nah, saya sempat juga sering berbincang-bincang masalah seperti itu, dan masalahnya itu dikatakan bahwa Indonesia sendiri kurang peduli terhadap peningkatan research sendiri tentang pertanian itu sendiri. Nah, sehingga barang-barang pertanian itu sendiri banyak yang diimpor, seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak itu sendiri, banyak gitu yang impor bahan ya impor kan semakin banyak. Nah, pertanyaan yang barusan itu Nah, itu yang barusan pernyataan ya. Nah, pertanyaan yang keduanya itu peran mahasiswa sendiri dalam kenegaraan itu seperti apa sih untuk menyuarakan hal-hal tersebut yang seharusnya kita tuh bisa mempotensikan bagaimana sumber daya pertanian kita, tetapi dengan keadaan yang seperti itu sangat sulit. Sedangkan jujur kalau misalkan masalah aksi-aksi yang sifatnya demo atau segala macam, saya sendiri kurang suka. Saya lebih suka jalur yang diplomatis. Mungkin seperti sekarang saya berbicara seperti ini, memberanikan diri untuk berbicara. Nah, ya seperti apa yang diharapkan itu. Nah, yang kedua, menurut Ibu, sistem ekonomi dan sistem pemerintahan apa sih yang dapat meningkatkan pertanian itu sendiri dalam keadaan Indonesia yang seperti ini, terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari komponen-komponen kenegaraan itu sendiri, seperti yang seperti yang banyaknya oknum-oknum di dalam yang tidak dapat dipercaya, seperti korupsi seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih atas kesempatan. Baik, Lucy, setelah itu silakan di belakang. Ya. Selamat siang, nama saya Ikawati Fitria dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Jujur saat ini saya merasa sangat bahagia sekali dan bangga atas kesempatan ini. Yang ingin saya katakan, saya merasa pertama malu sebagai generasi muda atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mulai kita pikirkan. Yang kedua, apa yang Ibu sampaikan selama 1 jam tadi memberikan inspirasi dan pertanyaan juga
menjadi seperti apa sih kita dalam waktu yang usia ibu katakan 65 tahun, seperti apa sih ke depan kita bisa berkontribusi terhadap bangsa ini. Pertanyaan saya, nampak makin nyata bahwa di mana generasi muda sekarang berbondong-bondong menjadi individu yang lebih mementingkan diri sendiri dengan tidak mempedulikan yang Ibu katakan tadi, untuk bisa menjadi bangsa yang besar kita harus berdikari dalam ekonomi dan juga dalam budaya kita harus menjunjung tinggi hal tersebut, dan akhirnya kita menjadi generation of ignorance, di mana saya merasa saya adalah bagian dari generasi yang ignore terhadap budaya yang kita miliki dan juga nilai-nilai yang sudah dibuat sedemikian rupa berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa. Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa menurut Ibu Megawati, apa yang bisa kami kaum muda saat ini bisa untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Apa langkah mudah dan langkah awal yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dan yang kedua, ada research yang mengatakan bahwa Indonesia ke depan dalam 5 tahun ke depan bisa menjadi G7 bahkan G4. Menurut Bu Mega, apakah itu bisa kita capai dengan kondisi yang ada sekarang? Kan udah masuk G20. Terima kasih. Udah lewat. Terima kasih Bang Bursa, kemudian Lucy Dara Mega namanya. Darah apa darah? Darah. Kemudian Ika Fitria, Bang Bursa. Dara Megawati. Oh iya. Lucy Dara Megawati. Tapi dua cocok untuk kader PDIP. Orangnya bagus. Bang Bursa itu menanyakan ada beberapa hal substansi menurut kita. Yang pertama, kenapa bangsa kita tidak mendukung Nasako pada waktu itu. Kemudian yang kedua, kenapa program ekonomi benteng gagal. Kemudian yang ketiga nih yang paling gawat sebenarnya, kenapa Bung Karno dijatuhkan. Nah, istilah dari Bang Bursa itu dijatuhkan. Ini dari Lucy Dharma Mega. Dara Megawati. Ekonomi benteng. Program ekonomi benteng itu yang bagaimana membangkitkan pengusaha-pengusaha lokal dan nasional. Bumi Putra. Bumi Putra. Kenapa gagal? Dengan istilah lokal, Bumi Putra, bukan ngomong itu loh. Iya. Kita jangan pakai istilah itu. Siap senior. Dari Sampai takut. dari Lucy tadi, pandangan Bung Karno tentang ekonomi pertanian seperti apa. Kemudian yang kedua, menurut Bu Mega nih, bagaimana sih sebenarnya peran mahasiswa dalam kehidupan berkenegaraan. Dan yang terakhir itu, sistem ekonomi dan pemerintahan seperti apa yang bisa membangkitkan pertanian. Ini dari Ika Fitria. Bagaimana pandangan Bu Mega, apa yang bisa dilakukan kaum muda untuk mengejar ketertinggalan. Terus apakah kita bisa jadi negara G7